Pembahasan yang pertama yakni mengenai pentingnya penilaian risiko. Penilaian risiko merupakan bagian inti dari manajemen risiko yang mencakup identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Tujuannya adalah menentukan risiko yang signifikan bagi organisasi berdasarkan besarnya dampak, kemungkinan terjadinya, serta ruang perbaikan pengendalian. Risiko dianggap signifikan jika dampaknya melebihi batas toleransi yang ditetapkan. Penilaian risiko bukan tujuan akhir, tetapi dasar untuk pengambilan keputusan dan penentuan respons risiko. Evaluasi dapat dilakukan pada tingkat inherent risk atau tanpa mempertimbangkan kontrol maupun residual risk atau setelah mempertimbangkan kontrol yang ada. Selanjutnya, mengenai pendekatan terhadap penilaian risiko. Pendekatan penilaian risiko dapat dilakukan dengan dua cara. Ada bottom up dan top down. Bottom up melibatkan staf dan manajemen departemen, fokus pada risiko kepatuhan, bahaya, pengendalian, dan peluang. Sedangkan top down dipimpin manajemen senior, fokus pada risiko strategis, taktis, operasional, dan kepatuhan. Pendekatan harus selaras dengan budaya organisasi dan dapat didukung teknologi, misalnya crowdsourcing. Umumnya, organisasi menggunakan kombinasi keduanya agar informasi risiko lebih komprehensif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang risk assessment teknik. Jadi, risk assessment teknik merupakan berbagai metode yang digunakan organisasi untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang mungkin terjadi. Standar internasional yang menjadi acuan adalah ISO IEC 31010 tahun 2019 yang menjelaskan berbagai teknik penilaian risiko yang dapat digunakan perusahaan. Nah, salah satu teknik yang paling umum digunakan adalah checklist and questionnaires. Nah, metode ini relatif mudah dan tidak memerlukan banyak waktu. Namun, kelemahannya adalah risiko yang tidak tercantum dalam pertanyaan bisa saja tidak teridentifikasi. Nah, selain itu, organisasi ini juga sering menggunakan risk workshop melalui brainstorming. Dalam workshop ini, anggota organisasi dapat berbagi pandangan mengenai resiko sehingga tercipta pemahaman bersama. Nah, akan tetapi diskusi ini terkadang didominasi oleh pihak yang memiliki jabatan lebih tinggi. Untuk membantu proses brainstorming digunakan pendekatan kualitatif seperti SWOT analisis yang menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi. Selanjutnya ada PESTEL analisis yang menilai resiko dan aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, serta lingkungan. Serta beberapa organisasi juga membutuhkan pengukuran resiko secara angka atau kuantitatif. Teknik yang umum digunakan adalah HAZOP dan FMEA yang merupakan metode analisis terstruktur untuk memastikan resiko ini tidak terlewat, terutama pada sektor manufaktur atau industri beresiko tinggi. Nah, secara keseluruhan pemilik teknik risk assessment harus mampu memberikan tingkat analisis dan kuantifikasi resiko sesuai kebutuhan organisasi, khususnya pada lembaga keuangan yang menerapkan operational risk management. Selanjutnya saya akan menjelaskan nature of the risk matrix. Risk matrix merupakan alat yang digunakan organisasi untuk menilai resiko yang telah diidentifikasi sebagai resiko signifikan. Setelah resiko dikenali, organisasi ini perlu memberikan penilaian agar dapat menentukan resiko mana yang harus menjadi prioritas utama untuk ditangani. Penilaian resiko dilakukan berdasarkan dua faktor utama, yaitu likelihood atau kemungkinan terjadinya resiko dan impact atau dampak yang ditimbulkan apabila resiko tersebut benar-benar terjadi. Dengan menggabungkan kedua faktor ini, organisasi ini dapat mengetahui tingkat keparahan resiko atau yang disebut sebagai risk severity. Nah, selain menilai dengan tingkat resiko, organisasi juga perlu mempertimbangkan apakah masih terdapat peluang untuk meningkatkan pengendalian resiko secara efektif dan efisien dari segi biaya. Hal ini membantu organisasi dalam menentukan target pengelolaan resiko yang lebih baik. Nah, setiap organisasi harus menetapkan definisi skala likelihood dan impact sesuai dengan ukuran, sifat, dan kompleksitas organisasinya. Contohnya, likelihood dapat dinilai dari seberapa sering suatu kejadian terjadi dalam periode 10 tahun, mulai dari unlikely hingga almost certain. Sedangkan impact menunjukkan tingkat dampak resiko, mulai dari dampak kecil hingga dampak katastrofik seperti kerugian besar atau bahkan kematian pasien pada konteks rumah sakit. Nah, risk matrix juga berfungsi sebagai alat visual yang sederhana untuk
menampilkan hasil penilaian resiko. Dalam proses manajemen resiko berdasarkan ISO 31.000, tahap penilaian tingkat resiko disebut risk analysis, sedangkan tahap penentuan prioritas resiko disebut risk evaluation. Nah, biasanya dari sekitar 100 sampai 200 resiko yang berhasil diidentifikasi dalam suatu organisasi, hanya sekitar 10 hingga 20 resiko yang akhirnya dikategorikan sebagai resiko prioritas utama yang memerlukan perhatian khusus. Selanjutnya di sini saya mau menjelaskan terkait dengan persepsi risiko. Seperti yang kita ketahui, persepsi itu merupakan perbedaan pandangan tiap orang. Nah, dalam penerapan risk assessment ini, persepsi risiko itu juga mungkin terjadi. Umumnya, ketika suatu hal itu terlihat semakin tidak terkendali, tidak adil, dan potensi risikonya itu semakin tinggi, maka tingkat kekhawatiran dan ketakutan yang dihasilkan itu akan semakin tinggi. Nah, di dalam suatu organisasi, diperlukan adanya persepsi risiko secara merata agar tidak ada ketimpangan antara manajemen atas dengan para karyawannya. Nah, untuk bisa menerapkan persepsi risiko secara merata diperlukan 3 hal. Yang pertama yaitu pengetahuan yang luas, kemudian yang kedua identifikasi risiko yang akurat, dan yang terakhir fokus pada risiko yang signifikan. Selanjutnya, di sini saya mau menjelaskan terkait dengan attitude risk atau perlakuan risiko. Jadi untuk ini dibagi menjadi 4 macam kategori. Yang pertama ada comfort, atau bisa disebut risiko ini masih tergolong rendah untuk dampaknya. Yang kedua ada cautious. Selanjutnya saya mau menjelaskan juga terkait dengan risk attitude dan risk appetite. Untuk risk attitude sendiri itu merupakan bagaimana cara perusahaan menyikapi risiko tersebut di jangka panjang. Sementara risk appetite merupakan batas maksimal risiko yang bisa ditoleransi oleh suatu perusahaan. Selanjutnya ada 2 macam cara yang dilakukan oleh investor untuk menyikapi suatu risiko. Yang pertama ada yang namanya risk averse, di mana investor cenderung menghindari risiko tersebut. Dan yang kedua ada risk aggressive, di mana investor cenderung berani untuk mengambil dan menghadapi risiko tersebut. Nah, di dalam suatu risiko ada yang namanya kumpulan risiko atau yang disebut universe of risk, yang mana itu dianggap penting bagi suatu organisasi. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang klasifikasi risiko. Nah, dalam sebuah organisasi, jumlah risiko yang teridentifikasi itu biasanya sangat banyak. Nah, oleh karena itu, organisasi itu butuh yang namanya sistem klasifikasi risiko. Agar risiko-risiko yang telah diidentifikasi tersebut itu dapat dikelompokkan secara terstruktur. Jadi, tujuan utama dari klasifikasi risiko ini itu untuk mengidentifikasi risiko yang serupa di berbagai bagian organisasi. Kemudian untuk menentukan siapa aja sih yang bertanggung jawab dalam mengelola risiko ini, terus dan juga untuk membantu organisasi dalam memahami risiko appetite, risiko capacity, dan juga total exposure risiko. Kemudian juga untuk memudahkan penyusunan strategi dalam pengelolaan risiko itu sendiri. Nah, setiap organisasi itu juga memiliki sistem klasifikasi risiko yang berbeda-beda. Nah, risiko yang dikelompokkan itu berdasarkan waktu dampaknya atau time to impact, terus berdasarkan sumber risiko, sifat risiko, dan juga berdasarkan besar dampak atau konsekuensinya. Nah, kemudian di sini tuh terdapat manfaat dari sistem klasifikasi risiko itu sendiri, yang dimana risiko itu yang dapat mengancam tujuan utama perusahaan lebih mudah diidentifikasi. Kemudian tanggung jawab pengelolaan risiko itu juga jadi lebih jelas, sehingga pengelolaannya itu lebih jelas juga. Kemudian pengambilan keputusan mengenai pengendalian kontrol itu menjadi lebih terstruktur. Kemudian pelanggan itu terhadap batas risk appetite itu lebih cepat terdeteksi, serta risiko yang serupa itu dapat digabungkan dan juga dianalisis secara menyeluruh. Kemudian selanjutnya di sini terdapat time to impact atau klasifikasi berdasarkan waktu dampaknya. Nah, di sini terdapat 3, yaitu ada risiko jangka pendek, risiko jangka menengah, dan juga risiko jangka panjang. Nah, yang pertama ini adalah risiko jangka pendek atau short term risk. Ini tuh dampaknya langsung terjadi saat kejadian itu terjadi. Jadi biasanya itu terkait dengan operasional harian. Nah, ini tuh sering berupa gangguan yang mendadak. Contohnya itu kayak gangguan sistem, kecelakaan kerja, maupun kegagalan mesin. Nah, risiko ini itu harus segera cepat
ditangani karena mempengaruhi kelangsungan proses inti organisasi dan harus segera dimitigasi atau ditangani. Kemudian yang kedua adalah risiko jangka menengah atau medium term risk. Ini tuh dampaknya muncul beberapa bulan hingga 1 tahun ke depan. Biasanya ini tuh terkait taktik, proyek ataupun program perubahan. Nah, ini tuh mempengaruhi efektivitas pengelolaan proyek dan juga pengembangan. Contohnya itu dalam keamanan informasi kayak zero day attack, yaitu hari pertama sistem diretas, tapi organisasi itu mungkin nggak langsung menyadari adanya pelanggaran tersebut, baru disadari itu setelah beberapa bulan ke depan. Nah, risiko ini itu perlu dikelola dengan baik karena dapat mempengaruhi pencapaian target taktis perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah risiko jangka panjang atau long term risk. Ini itu dampaknya muncul 1 hingga 5 tahun ke depan. Biasanya ini berkaitan dengan strategi organisasi. Nah, ini itu juga berpotensi merusak arah dan keberlanjutan strategi perusahaan. Jadi resiko ini tuh seringkali lebih berbahaya karena dapat menghancurkan nilai perusahaan lebih besar dibandingkan risiko operasional. Nah, kemudian di sini ada hubungan risiko dengan STOC. Nah, risiko dalam organisasi itu dapat berasal dari strategi, taktik, operation, maupun kepatuhan. Nah, pendekatan respon terhadap risiko ini itu dirangkum dalam konsep EM3, yaitu embrace, manage, mitigate, dan minimize. Nah, embrace itu adalah menerima risiko strategis tertentu sebagai bagian dari peluang perusahaan. Kalau manage itu adalah mengelola risiko taktis. Terus ada mitigate ini itu mengurangi risiko operasional. Dan yang terakhir itu adalah minimize. Minimize ini itu meminimalisir risiko kepatuhan. Jadi, klasifikasi risiko itu sangat penting dalam manajemen risiko karena dapat membantu organisasi dalam memahami risiko serta secara menyeluruh, kemudian memudahkan untuk penentuan prioritas dan tanggung jawab, terus membantu organisasi mengelola risiko sesuai dengan jangka waktu dampaknya, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih terstruktur dan juga strategis. Nah, tanpa adanya klasifikasi yang baik, risiko itu pasti akan sulit dipetakan dan bisa mengancam keberlanjutan dari sebuah organisasi atau perusahaan. Selanjutnya adalah membahas firm risk scorecard. Jadi firm risk scorecard ini dibangun berdasarkan berbagai aspek risiko, termasuk jangka waktu dampaknya, sifat dampak, apakah risiko tersebut merupakan risiko bahaya, penggalian ataupun peluang, serta tingkat eksposur risiko, secara keseluruhan dan kapasitas risiko organisasi. Nah, kategori dalam firm risk scorecard ini menyediakan dasar untuk mengklasifikasikan risiko berdasarkan sifat utamanya, yaitu apakah risiko tersebut ini pertama bersifat keuangan, infrastruktur, reputasi, dan juga pasar. Nah, firm risk scorecard ini juga dapat digunakan sebagai template untuk mengidentifikasi tujuan perusahaan atau capital objectives dan juga harapan Selanjutnya adalah setiap organisasi ini perlu menentukan sistem klasifikasi risiko mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan juga persyaratan. Dapat pula melakukan elemen dari beberapa sistem menjadi satu kerangka kerja tersendiri. Jadi, sistem klasifikasi risiko lainnya juga perlu digunakan untuk menghitung dalam loka karya penilaian risiko ada analisis risk. Terdapat kesamaan dalam sebagian besar sistem ini mengidentifikasi risiko sebagai bahaya, pengendalian atau peluang, tinggi, sedang atau rendah, dan juga jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan penggunaan diagram Bounty ini untuk mempresentasikan manajemen risiko semakin umum digunakan. Contoh penggunaan Bounty untuk menggambarkan 3 komponen risiko, yaitu sumber risiko, peristiwa, dan dampak. Dalam representasi tingkat tinggi, sumber risiko ini diidentifikasi sebagai risiko strategis, taktis, operasional, ataupun kepatuhan. Sistem klasifikasi risiko PESLE adalah metode untuk mengelompokkan risiko berdasarkan faktor political, economic, social, technological, legal, dan ethical dalam beberapa versi. Huruf E terakhir merujuk pada environmental.
Kelebihan dari PSLE adalah kerangka sederhana, membantu memahami lingkungan bisnis yang luas, mendorong pemilikan strategis dan eksternal, membantu mengantisipasi ancaman masa depan, membantu menentukan tindakan untuk mengurangi dampak resiko, membantu mengidentifikasikan peluang bisnis. Kekurangan dari PSLE adalah bisa terlalu menyederhanakan data, harus dilakukan secara rutin agar efektif, membutuhkan berbagai perspektif, akses data eksternal berkualitas bisa mahal dan memakan waktu, sulit memprediksi perkembangan masa depan, resiko terlalu banyak data sehingga sulit menentukan prioritas, bisa berdasarkan asumsi yang ternyata salah. Compliance, hazard, control, and opportunity. Resiko kepatuhan sering tersembunyi dalam kategori besar sehingga sulit dikenali dan biasanya baru menjadi masalah setelah ada peristiwa pemicu. Sebagian besar sistem klasifikasi resiko cocok untuk resiko bahaya, tetapi IRM, COSO IRM juga memasukkan resiko strategis. Dalam proyek, resiko dapat diklasifikasikan berdasarkan dampaknya terhadap waktu, biaya, dan kualitas agar respons yang tepat dapat disiapkan. Selanjutnya kita masuk ke 3 level resiko. Jadi jenis resiko itu ada 3. Yang pertama inherent risk atau gross risk, yaitu resiko asli atau resiko bawaan. Resiko ini muncul sebelum ada pengendalian atau kontrol. Artinya kalau tidak ada sistem pengaman sama sekali, berarti seberapa besar sih resikonya? Contohnya mesin pabrik tanpa pelindung akan jadi sangat berbahaya. Di risk matrix biasanya dikaitkan dengan impact atau dampak. Yang kedua yaitu current risk atau residual risk atau net risk, yaitu risiko setelah kontrol yang telah ada diterapkan di pihak perusahaannya. Artinya sekarang perusahaan sudah punya pengendalian, jadi risikonya bisa lebih menurun. Contohnya mesin yang tanpa pengaman tadi sudah dipasang pelindung dan ada SOP keselamatannya. Ini risikonya masih ada tapi lebih kecil. Yang ketiga yaitu target risk, yaitu tingkat risiko yang diinginkan perusahaan. Artinya perusahaan masih ingin menurunkan risiko lagi dengan kontrol tambahan. Contohnya selain pelindung mesin ditambah juga sensor otomatis dan pelatihan rutin. Jadinya risiko makin turun sampai level yang dianggap aman. Masuk ke bagian perbedaan impact dan magnitude. Apa sih impact itu? Impact adalah dampak terhadap organisasi secara keseluruhan. Sedangkan magnitude adalah besarnya kejadian itu sendiri. Contohnya seperti ini. Sebuah perusahaan transportasi kehilangan satu mobil. Nah, secara magnitude itu besar karena satu mobil hilang. Tapi kalau secara impact ke perusahaannya bisa kecil karena bisa saja mereka punya 100 mobil lainnya. Jadi, besarnya kejadian belum tentu dampaknya besar ke organisasi. Beralih ke perbedaan cara pandang profesi. Nah, internal auditor biasanya fokusnya ke inherent risk karena mereka ingin melihat kalau kontrol gagal seberapa besar ya bahayanya. Tapi kalau risk manager biasanya fokus ke current risk karena mereka mengelola risiko yang ada sekarang. Selanjutnya penjelasan tentang gambar. Di gambar ada sumbu vertikal yang diartikan sebagai impact dan horizontal yang diartikan sebagai likelihood atau kemungkinan terjadi. Urutannya, yang pertama awalnya risiko itu tinggi atau inherent risk. Lalu yang kedua kontrol. Pertama menurunkan risiko, jadi menjadi current risk. Biasanya menurunkan kemungkinan kejadian. Nah, yang ketiga kontrol kedua ditambahkan yang menurunkan risiko itu lagi jadi target risk, biasanya menurunkan dampaknya. Jadi terlihat seperti resiko bergerak dari kanan atas ke kiri bawah atau zona aman. Terakhir pembahasan tentang konsep ALARP. ALARP adalah as low as reasonably practicable, yang artinya risiko harus diturunkan serendah mungkin yang masih masuk akal secara biaya dan usaha. Bukan berarti harus nol risikonya. Contohnya kalau mau mengurangi risiko kecil tapi biayanya 100 miliar, itu tidak masuk akal. Jadi, turunkan risiko sampai titik di mana biaya tambahan sudah tidak sebanding dengan manfaatnya. Selanjutnya di sini saya akan membahas control confidence atau keyakinan pihak manajemen risiko terhadap pengendalian yang mereka terapkan untuk mengendalikan risiko. Di sini dia fokus pada 2 jenis pertanyaan, yaitu how confident are we that this is the correct control, atau seberapa yakin kami bahwa kontrol atau pengendalian ini sudah dilakukan oleh pihak manajemen risiko itu sudah menjadi pengendalian yang terbaik atau yang akurat. Kemudian, how confident are we that this is fully implemented and effective in practice, atau seberapa yakin kami bahwa kontrol ini merupakan kontrol yang sudah diimplementasikan secara penuh dengan baik dan efektif dalam praktiknya. Di sini, tugas internal audit adalah mengaudit kontrol atau pengendalian risiko yang dijalankan atau diimplementasikan dari ide manajemen risiko. Kemudian di sini dia akan memberikan assurance atau jaminan seberapa baik kontrol yang sudah diimplementasikan kepada pihak manajemen agar pihak manajemen memiliki keyakinan atas kontrol atau pengendalian risiko yang sudah mereka jalankan selama ini. Di kiri itu ada grafik yang
menandakan inherent risiko atau inherent risk, yaitu risiko awal yang kemudian dikontrol, dilakukan pengendalian pertama sehingga dia likelihood-nya mungkin lebih kecil, impact-nya juga lebih kecil sehingga menjadi current risk. Kemudian target dari risiko itu dikurangi sampai berapa, nah itu butuh kontrol yang kayak gimana lagi. Selanjutnya dalam respons risiko-risiko yang ada yang namanya Fortis Hazard Risk Response atau Fortis Hazard Management, di mana isinya itu ada tolerate, treat, transfer, and terminate. Tolerate berarti mentoleransi risiko tersebut, treat berarti menangani atau mengatasi risiko tersebut, menghadapinya. Kemudian yang keempat ada transfer berarti mentransfer impact. Kemudian yang terakhir itu ada terminate di sini berarti menghilangkan sepenuhnya. Yang pertama untuk yang tolerate atau mentoleransikan risiko tersebut itu cocok untuk risiko yang likelihood-nya rendah juga impact-nya rendah. Kemudian kalau misal trade itu cocok untuk risiko dengan likelihood yang tinggi tapi impact-nya rendah. Setelahnya ada transfer yang paling baik digunakan untuk impact yang besar tapi likelihood-nya kecil. Dan yang terakhir ada terminate yang paling baik digunakan untuk merespon risiko dengan high impact dan high likelihood atau likelihood dan impact-nya sama-sama besar. Selanjutnya di sini saya akan membahas terkait dengan risk significance atau signifikansi dari risiko itu sendiri. Jadi ketika kita melakukan penilaian atas suatu risiko, kita harus menentukan skala prioritas mana risiko yang harus diatasi terlebih dahulu atau dibahas terlebih dahulu lebih dalamnya. Karena itu ada yang namanya skala prioritas, yang dimana skala prioritas ini melakukan dengan menjalankan evaluasi dari hasil analisis risiko dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Jadi di sini ada yang namanya uji signifikansi risiko. Uji signifikansi risiko di sini berdasarkan Firm's Risk Scorecard itu ada 4 jenisnya. Yang pertama ada finansial, infrastruktur, reputasional, dan marketplace. Yang finansial itu berarti impact dari risiko tersebut itu bisa berdampak secara finansial. Jadi biasanya ukurannya menggunakan angka moneter atau bisa bilang hitungan duit, hitungan money kayak gitu. Kemudian yang kedua ada infrastruktur. Berarti di sini risiko yang terkait dengan infrastruktur maupun rutinitas organisasi biasanya. Yang dihitung di sini biasanya berdasarkan dampaknya, kemudian biaya dari adanya damage atau kerusakan itu dan lain sebagainya. Kemudian ada reputasional. Kalau reputasional ini itu dinilai berdasarkan impact publiknya atau bagaimana respons publik atas risiko tersebut nantinya. Kemudian yang terakhir ada marketplace. Kalau marketplace ini berdasarkan respons pasar. Ya, marketplace. Sesuai dengan namanya kayak sahamnya nanti turun atau naik dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kapasitas risiko. Kapasitas risiko itu adalah kemampuan organisasi untuk menanggung risiko sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Jadi risiko ini berbicara tentang batas maksimal risiko yang secara realistis mampu ditanggung perusahaan. Nah, total risiko organisasi itu terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama hazard risk, kemudian yang kedua control risk, dan yang ketiga opportunity risk. Nah, ketiga jenis risiko ini itu membentuk total paparan risiko perusahaan. Nah, sementara itu risiko kepatuhan umumnya tidak memiliki toleransi karena perusahaan itu wajib mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Nah, yang perlu diperhatikan adalah risk appetite yang ditetapkan manajemen harus berada dalam batas kapasitas risiko. Nah, artinya itu adalah perusahaan tidak boleh mengambil risiko yang melebihi kemampuan keuangan, infrastruktur, reputasi maupun daya saing di pasar. Nah, dalam lingkungan bisnis yang berubah secara cepat, organisasi itu dituntut memiliki kapasitas risiko yang lebih besar agar mampu beradaptasi. Nah, namun jika suatu risiko itu ternyata melebihi kapasitas yang dimiliki, perusahaan itu perlu mempertimbangkan strategi lain seperti menjalin kemitraan, menjual bisnis, atau bahkan keluar dari pasar. Nah, jadi intinya itu kapasitas risiko itu memastikan bahwa perusahaan itu tidak mengambil risiko di luar batas kemampuannya. Selanjutnya adalah mengevaluasi risiko. Nah, risiko yang dibahas kali ini adalah risiko selera.
Nah, risiko selera adalah batas tingkat risiko yang bersedia diambil oleh organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, jika risiko itu masih dalam batas wajar, maka dapat diterima dan dikelola secara normal. Namun jika melewati batas, maka organisasi itu harus mengambil tindakan. Nah, risiko selera memiliki 4 prinsip utama, yaitu yang pertama, interconnectedness, yaitu setiap unit bisa memiliki toleransi berbeda tetapi tetap harus selaras dengan kebijakan perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu measurability, yaitu harus dapat diukur dengan indikator risiko agar bisa dipantau. Yang ketiga, variability. Nah, setiap jenis risiko memiliki tingkat selera yang berbeda. Yang keempat, maturity, yaitu semakin matang sistem manajemen risiko, maka semakin besar pula kemampuan organisasi dalam mengambil risiko. Jadi dengan risiko selera yang jelas, maka perusahaan itu dapat mengambil keputusan secara terarah dan tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.